itu Pak, ini para orang tua, anak-anak muda itu kalau kumpul sama orang tua cenderung diem Pak, sungkan, betul? Mereka sungkan, mereka tidak berani bicara, itu anak-anak muda. Maka Az-Zuhri mengatakan, anak-anak muda jangan merasa rendah. Kalian tahu dulu, kata Az-Zuhri, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang luar biasa itu, kalau menghadapi masalah sulit dia tanyakan ke anak-anak muda. Kenapa? Ada yang tahu? Apa alasan Umar bertanya pada anak muda? Kan kalau ada masalah sulit negara, coba saya mau tanya, hari ini kalau ada masalah sulit negara ditanyakan ke yang tua apa yang muda? Yang tua. Kenapa yang tua? Pengalaman. Inilah hebatnya Umar radhiyallahu anhu, bahwa kalau ada masalah berat di negara yang ditanyai anak-anak muda, kumpulin anak-anak muda yang pinter-pinter itu, kenapa? Bukan pengalaman yang dikejar, karena pengalaman masa lalu gak ada yang menyelesaikan. Banjir di Jakarta, macet di Jakarta, saya nggak tahu di Surabaya masalahnya apa. Pengalaman kemarin gak ada yang bisa menyelesaikan. Gimana antum nanya pengalaman? Pengalaman gak ada yang bisa menyelesaikan. Betul? Apa yang diperlukan? Apa yang dicari Umar? Kenapa anak muda? Kata Az-Zuhri, karena Umar, apa kira-kira? Karena Umar berharap hiddati uqulihim, ketajaman akal mereka. Itu kelebihan anak muda Pak. Anak muda itu akalnya tajam. Artinya kalau pengalaman sudah tak bisa menyelesaikan, tanya anak muda itu kreatif, masih tajam otaknya. Yang tua-tua kan sudah cukup, yang tua menyanyikan kenangan. Yang tua menyanyikan kenangan, yang muda tajam ke depannya. Itu yang Umar mau radhiyallahu anhu. Maka berharap ketajaman akal-akal mereka. Kenapa begitu? Karena itulah yang dijumpai oleh para khalifah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, bahwa generasi muda ini adalah generasi yang betul-betul diharapkan. Dan memang salah satu poin penting seperti yang disampaikan malam hari ini adalah tema kemandirian. Mandiri itu kalau di dalam Islam teman-teman, asal seseorang menjalankan syariatnya dengan baik, pasti mandiri. Kenapa tidak mandiri? Karena terlalu banyak pelanggaran syariatnya. Saya kasih contoh. Contoh, lihat dua kalimat ini, atau lihat dua kata ini. Satu, mubadir, at-tabdzir. Yang kedua dosa. Kita lihat yuk. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang dosa apa? Kata Nabi, al-birru, kebaikan, matma'annat ilaihin nafs. Kebaikan itu adalah apa yang membuat jiwa jadi tenang. Itu baik. Makanya orang-orang baik itu jiwanya tenang hidupnya. Karena semua yang dilakukannya makin hari makin baik, makin hari makin tenang. Bukankah kita makin hari akan makin mendekati perjalanan menuju Allah? Maka menghadap Allah, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Gak bisa masuk surga tanpa jiwa yang tenang Pak. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau mau masuk surga jiwanya harus tenang. Jiwa tenang itu kata Nabi pakai kebaikan, albir, kebaikan. Bagaimana dengan dosa ya Rasulullah? Kata Nabi, al-ithmu mahaka fi sadrika wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nas wa aftauk. Yang namanya dosa itu apa yang kau sembunyikan dalam dirimu, nggak mau kamu ketahuan orang, itu dosa. Oh, dosa apa? Aib. Kita tidak mau orang tahu. Dan yang kedua, lihat, dan apa yang meragukan di dadamu. Makanya dosa itu selalu akan membuat keraguan, serba ragu. Karena itulah ketika generasi ini selalu melakukan dosa, dan dosa, yang terjadi adalah ragu, dan ragu. Orang namanya orang ragu, Pak, tidak mantap, tidak tenang. Orang disebut mandiri itu dia kokoh berdiri sendiri. Bagaimana dia mau kokoh berdiri mandiri
Wong dia saja penuh dengan keraguan dalam hidupnya. Hidup penuh dengan keraguan. Dan inilah yang merupakan hasil dari ketaatan itu, yaitu kemantapan, ketenangan.